Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosadi. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan tugas besar mata kuliah pemrograman berorientasi objek 2 yang diampu oleh Bapak Iwan Ridwan, STMKOM. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java. Dengan bagian subpackage terdapat package utama bernama tugas MP nuli barang yang berisi seluruh kelas utama aplikasi. Yang pertama ada kelas koneksi yang berfungsi untuk mengatur koneksi antara aplikasi dengan data masuk dan transaksi barang keluar yang digunakan untuk mencatat data barang masuk dan barang keluar. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur laporan yang terdapat pada kelas laporan barang masuk dan laporan barang keluar yang berfungsi untuk menampilkan serta mencetak laporan transaksi. Selain itu, menu utama berfungsi sebagai tampilan utama yang menghubungkan seluruh fitur aplikasi. Pada bagian libraries, aplikasi ini menggunakan beberapa libraries pendukung seperti MySQL Connector untuk koneksi database MySQL, ITXT PDF untuk pembuatan laporan dalam bentuk PDF, serta JKalender untuk pengolahan input tanggal. Setelah menjelaskan struktur file dan fungsi dari masing-masing kelas, selanjutnya saya akan melakukan demonstrasi aplikasi. Oke, kita langsung saja ke demo aplikasinya. Yang pertama di sini ada menu login. Username-nya kita masukkan admin. Kemudian password-nya masukkan admin 1 2 3 4 5 6. Kemudian login. Jika login berhasil, dia akan menuju ke menu utama, yang dimana menu utama ini mengarahkan kita untuk masuk ke menu-menu yang lainnya. Yang pertama, kita isi data kategori terlebih dahulu. Kita set tanggalnya di tanggal sekarang, misalkan kodenya itu cat 001, nama kategorinya elektronik, keterangannya barang elektronik. Saya tambah, berhasil tambah, kita coba tambah lagi dengan tanggal yang berbeda. Kita tambahkan di tanggal 15. Kode kategorinya yaitu, samakan saja, cat 002. Nama kategorinya sama, elektronik, karena elektronik. Kemudian ini strip aja, tambah. Oke, kita tambahkan minimal 3 data ya. Ke 003. Nama kategorinya sama, elektronik barang elektronik. Tambah. Oke, berhasil ditambah. Kemudian coba edit salah satunya. Sekarang edit, misalkan ini barang elektronik 1 misalnya, dan kemudian ini elektronik 1 juga. Kita ubah, data berhasil diubah. Nah, di sini juga coba dilihat, ini sudah berubah. Diklik langsung muncul dari barang elektronik 1, barang elektronik 2. Kemudian kita coba hapus ini, kemudian ya kita hapus. Oke, nah kemudian datanya tinggal 2. Oke, sekarang kita masuk ke menu data barang, yang dimana data barang ini kita setnya tanggal sekarang juga gak apa-apa. Nah, kode barangnya kita masukkan misalkan BR 00 hiji. Nama barang nanti apa, kita namain keyboard. Cari kategori. Nah, kita ambil dari sini, kita ambil kode kategori kan? Jumlahnya ada berapa, misalkan 12. Keterangan, cek kembali, misalkan kembali, tambah. Oke, 001 berarti udah ada. Ini primary 0011, tambah. Data berhasil tambah. Kenapa tadi 001? Karena tidak bisa, karena udah ada ya datanya. 001 udah pernah dibuat. Kemudian kita tambahkan kembali kode barangnya BE 00213. Sekarang 0013. Kemudian nama barangnya mouse, cari kategorinya sama, elektronik, kita ambil kodenya saja. Kemudian jumlahnya 2, keterangan lunas misalkan, tambah. Oke, data berhasil ditambah. Kita masukkan 3 kode barang BR 0014 visi, cari
elektronik jumlah 13 keterangan cek tambah disimpan data berapa disimpan kemudian di ini ada cek lunas cek oke. Kemudian di sini kita coba ubah yang ini jadi laptop ininya jadi 11 ubah oke. Data berhasil diubah cek di sini yang laptop jadi 11 jadi cek yang tadinya asalnya PC jadi laptop. Kemudian kita cancel. Kemudian kita masuk ke data supplier. Nah di data supplier kita masukkan kode supplier misalkan supplier 00003. Nama supplier itu apa, misalkan kita suppliernya pemasoknya dari PT Dirgantara Abadi misalkan Dirgantara, misalnya Dirgantara aja takut terlalu panjang. Nomor teleponnya 089 sekian misalkan. Alamat misalkan jalan Karasaklama no 39 tambah data sudah disimpan oke. Kita coba masukkan lagi satu lagi supplier 004 nama supplier yaitu misalkan PT Cahya Abadi nomor telepon sekian misalkan. Alamat Jalan Soekarno-Hatta no 30 misalkan. Tambah oke, data berhasil ditambah. Kemudian di sini kita bisa fungsi cari, kita misalkan cari berdasarkan PT Dirgantara Dirgantara oke, ternyata tidak ada PT Dirgantara. Oke, saja Sari oke. Oh ternyata kalau PT Dirgantara itu kita harus pakai titik ya, mohon maaf ada typo sedikit. PT Dirgantara cari Dirgantara oke. Ternyata kita hanya diperbolehkan mengambil nama depannya aja, nama tengahnya kita tidak bisa mengambil. Kemudian kita cari berdasarkan supplier oke, atau cari berdasarkan nomor 001 misalkan ada oke. Kita cancel, kita kembali ke transaksi. Di sini ada transaksi barang masuk. Kemudian di sini tanggalnya kita set tanggal sekarang aja. Di sini cari data supplier, yang dimana cari data supplier ini dari tabel supplier tadi yang nah ini misalkan masuk PT Dirgantara Abadi. Yang diambil apa, yang diambil ini ambil barang mouse misalkan. Nah kode barangnya itu BR0013, nama barangnya mouse, tinggal kita tambahkan lagi di sini ada jumlahnya ada berapa, misalkan 10, keterangannya perlu dikirim misalkan, kita tambah transaksi barang masuk berhasil disimpan. Nah di sini sudah ada tanggal 14 PT Dirgantara, nama barangnya mouse 10, keterangan. Nah ini tadi ngaco, ini yang 11 ini kita lakukan edit ya. Nah edit misalkan sama juga belum dikirim misalkan belum dikirim. Nah ini fungsi edit ini. Nah data berhasil diubah. Nah ini sudah ada belum dikirim. Kita coba ini fungsi bersih, kita coba tambahkan lagi dengan tanggal yang berbeda, misalkan tanggal 15. Cari kodenya itu kode supplier PT Cahya Abadi, sekarang PT Cahya Abadi. Kemudian kode barangnya itu yaitu ambil dari yang tadi dari data barang kita ambil keyboard saja karena keyboard belum kita pakai di sini. Kita 20 aja. Keterangannya cek kembali tambah oke. Data berhasil disimpan, kita cancel. Kita coba fungsi hapus bagian di sini, fungsi hapus, kita klik hapus oke. Berhasil dihapus, ini datanya langsung hilang. Fungsi pencariannya sama yang tadi di barang di data supplier gitu oke. Sekarang cancel karena transaksi barang keluar. Nah sama di sini transaksi barang keluar, yang diambil cuman kode barangnya saja. Kalau di transaksi barang masuk itu ada kode barang dan nama barang. Kemudian kurang berapa ini yang keluarnya, tujuannya mana, misalkan tujuan Jakarta, keterangan pengiriman hari Sabtu misalkan. Tambah
data transaksi berhasil disimpan. Nah misalkan ini, oke, kita tambah lagi misalkan 2, cari 13 laptop dengan kategorinya 12, tujuannya Jawa Timur, misalkan Jawa Timur, keterangannya perlu kirim tambah asal disimpan. Oke, kita ini sama versi fungsi hapusnya ini berdasarkan, misalkan berdasarkan stok, bisa 13, cari, oh ternyata tidak bisa berdasarkan. Oke, kita tambahkan lagi coba 10, tujuan Cianjur, keterangan cek kembali, tambah data bisa ditambahkan. Oke, sekarang ini kita cari berdasarkan nama barang, misalkan laptop. Oke, yang maksudnya ini laptop, oh ternyata ini laptop semuanya, kita ubah ini, jangan laptop, kita beri keyboard saja, ubah. Oke, kurang list. Oke, udah, kita coba fungsi hapus, ini kita hapus. Oke, masalah dihapus, ini juga kita hapus, data berhasil dihapus. Nah oke, kita cancel, kita ke laporan. Di sini ada laporan barang masuk. Nah di sini ada laporan barang masuk, misalkan kita set mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa nih. Ini laporan ini laporan barang keluar, bisa di set per tanggal. Di sini mau ngambil dari tanggal misalkan tanggal 13 sampai ke tanggal 16 misalkan. Nah tampilkan. Nah di sini belum dikirim, perlu dikirim, yaitu di sini ada total barang keluarnya itu 20, yaitu jumlahnya 10, BR001 dengan kode barang BR001, jumlah masuknya 10, BR0013 10. Kita ekspor PDF, misalkan ekspor PDF. No, jadi disimpannya itu di file, langsung di file D, di barang masuk PDF. Oke, kita coba cek di file D. Nah laporan barang masuk ini udah ada. Nah ini laporan barang masuk, nomor sekian, suppliernya 001, kode barang BR01, jumlah masuk, perlu dikirim. Nah kemudian kita kembali lagi ke sini, kita coba lagi. Oke, maaf, kita coba lagi sini, kita coba cancel. Sekarang kita melakukan laporan barang keluar. Nah di sini juga sama, laporan barang keluar kita mau set dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, misalkan yang kita ingin lakukan pengeluarannya, misalkan kita 1 minggu dari hari tanggal 03, tanggal ini misalkan, sampai tanggal 11 sampai tanggal 17 misalkan. Nah ini kita tampilkan tuh. Jadi di sini ada nambahan 2 barang yang jumlah barangnya itu 22, yaitu 10 tambah 12, yang tujuannya itu Jakarta dan Jawa Timur. Ya ini laporan barang keluar yang ingin dikirim itu kemana aja. Di sini ada pengiriman, perlu dikirim, kita sama bisa diekspor PDF juga. Kita coba ekspor PDF. Oke, laporan barang keluar, kita cek kembali di D. Nah ini ada laporan barang keluar, ini laporan barang keluar, oh ini dah hurufnya ini perlu diperbaiki, keluar sama. Jadi periode Januari ITC dan undang-undang sampai dengan, nah di sini juga ada keterangannya, di sini ada periode sampai dengan 17 Januari. Oke, sekarang kita kembali lagi ke sini, kita coba ganti password teman-teman. Kita setting ganti password. Nah di sini password lamanya itu berapa? Yang tadi password lamanya itu yaitu admin 123456. Kita kan tambahkan password baru. Password barunya itu kita ingin menambahkan berapa? Misalkan admin 123, admin 123. Kita simpan. Oke, kita kembalikan lagi. Kita cek di sini, kita login kembali, kita masukkan password yang lama, misalkan ininya admin tetap, ini passwordnya admin 123456. Kita coba dulu masukkan password yang lama ya, misalkan login tuh password sana, tapi kita cobakan masukkan password yang barusan diganti, yaitu admin 123. Kita login. Nah login berhasil, berarti fungsi ganti password sudah berhasil. Cukup sekian demo aplikasi dari saya.